Assalamualaikum, temani aku yuk mau menyiapkan menu berbuka puasa ya bun. Untuk hari ini menunya itu simple banget deh. Kalau sore-sore itu pun ya biasanya waktu berbuka itu paling enak itu makan yang kayak seger-seger gitu bun ya, kayak sayur bening, goreng tempe, bikin sambal ya bun. Jadi menu aku hari ini tuh simple banget. Cuma untuk sambelnya aku nggak bikin sambal terasi, aku bikin sambal geprek ya bun, karena anakku paling suka sama sambal geprek. Jadinya sekalian aja aku bikinnya itu sambal geprek ya bun. Aku bikin sengaja itu agak banyak kan untuk hari ini, jadi biar bisa buat stok beberapa hari ya bun. Nanti yang separuhnya itu aku taruh mangkok, yang separuhnya lagi aku taruh tepa, aku bekukan dulu ya bun, jadi biar awet. Aku kupas dulu bawang merah sama bawang putih ya bun. Untuk bawang merah sama bawang putih itu aku pakai buat sayur bening. Kalau nanti aku mau bikin sambal gepreknya itu cuma bawang aja ya bun, karena bawang merah sama bawang putih aku yang ada di kulkas itu habis ya bun, yang udah dikupas. Ada yang bawang merah sama bawang putih yang udah halus, cuma kalau untuk sayur bening aku lebih suka itu yang mentah ya bun, jadi kayak lebih seger aja. Kalau misalkan bikin sayur sop itu biasanya aku pakai bawang merah sama bawang putih goreng, tapi kalau untuk sayur bening bayam, sayur bening selada itu aku paling suka itu kalau mentah ya bun. Aku kupas-kupas bawang merah sama bawang putihnya udah selesai, aku cuci dulu dan langsung aja ya bun aku potong-potong. Aku pakai bawang putihnya itu 2 siung, aku pakai bawang merahnya itu 3 siung ya bun. Biasanya untuk bawang merah sama bawang putihnya kan dikupasin sama ibu aku ya bun, cuma karena kemarin aku lupa kalau bawang merah sama bawang putih habis, jadi aku nggak bilang sama ibu aku. Dan ya udah aku mau masak, akhirnya aku kupas-kupas sendiri aja ya bun. Kalau biasanya kan pagi ya bun aku masaknya, kalau misalkan nggak hari puasa itu kalau pagi tuh bun ya, kalau misalkan kayak gak dikupasin itu lumayan loh bun untuk waktunya. Jadi kalau udah kupasan gitu kan enak ya bun, paling masak tinggal potong-potong, tinggal ngeblender gitu bun ya untuk bumbunya. Tapi kalau misalkan kayak berbuka puasa itu kan masaknya sore ya bun, jadi masaknya itu agak santai gitu bun ya, karena kita kan bisa masaknya kayak jam setengah 5 gitu kan ya. Apalagi waktu berbuka puasa itu kan jam 6 kurang seperempat ya bun, jadi masih agak lama juga. Tadi bawang merah sama bawang putihnya udah aku cemplungin ya bun. Sekarang aku lanjut, aku cuci dulu untuk sayur bayam sama jagungnya. Cuma untuk sayur bayamnya itu bun aku lupa kalau bawahnya itu nggak aku kasih alas ya bun, jadi cuma atasnya aja. Jadi sayur bayamnya itu agak ada yang basah-basah gitu loh bun, jadinya itu yang agak basah-basah itu aku buang ya bun, aku pilihin gitu bun, karena aku udah kelupaan banget. Biasanya kalau aku nyimpen sayuran di kulkas aku itu bun ya, biasanya kan udah aku kasih alas ya, bawahnya aku kasih alas, atasnya itu aku kasih alas, jadi biar sayurannya itu awet gitu bun ya. Jadi airnya itu nggak langsung rembes ke sayurannya, biasanya itu sayurannya itu langsung ke kertasnya gitu bun ya. Jadi sayuran aku biasanya itu sampai 2 minggu ya bun, ini baru 1 mingguan gitu bun ya, sayuran aku tuh udah mulai agak basah karena aku lupa nggak aku kasih alas, jadinya yang agak basah-basah itu aku buang ya bun. Aku cuci lagi untuk sayur bayamnya itu sampai bersih, dan jangan salfok sama cucian aku yang numpuk di sini ya bun, karena tadi siang kan anak aku kan buka puasa gitu bun ya. Anak aku yang kecil itu udah mulai belajar puasa ya bun, jadi tiap hari anaknya itu bangun sahur maunya sih puasa maghrib katanya, tapi aku kasihan ya bun karena masih kecil banget, jadi biar belajar puasa beduk dulu ya bun. Ini udah beberapa hari anaknya itu puasa beduk ya bun. Kalau siang itu biasanya aku bikinin nasi goreng, karena kesukaan anak aku sih bun ya, mintanya itu dibikinin nasi goreng. Jadi setiap hari ya bun kalau beduk itu bukanya tuh sama nasi goreng telur gitu bun ya. Aku tuh melihatnya juga udah bosen, tapi anaknya suka banget. Dan apalagi ya bun anaknya kan menahan lapar dan haus gitu bun katanya, jadinya tuh waktu berbuka itu anaknya tambah lahap ya bun. Lanjut lagi ke videonya, untuk jagungnya udah selesai ya bun, aku pipil dan aku cemplungin ke kuahnya. Aku mau bikin tempe sama tempe menjes gitu bun ya, aku mau bikin
bikin tempe crispy, karena anakku yang besar minta dibikinin tempe crispy. Jadi aku bikinin tempe crispy. Kalau untuk suami aku mintanya itu digorengin tempe menjes ya bun, katanya itu yang dipotong lebar-lebar gitu loh bun, kayak orang yang jual-jual gitu katanya. Ya udah nanti aku potongin yang agak lebar-lebar ya bun. Aku bikin adonannya dulu. Untuk adonannya aku pakai tepung sajiku ya bun. Jadi kalau pakai tepung sajiku kan udah nggak takut kayak misalkan kurang asin atau keasinan, karena udah pas, jadi nggak perlu nambahin garam ataupun roiko. Untuk tepungnya aku tambahin ya bun, karena tadi kan kayaknya kurang ya, apalagi kan ada tempe menjesnya juga, jadinya aku bikin adonannya itu agak banyak. Setelah tepungnya tercampur rata, aku tambahin telur ya bun. Jadi kalau ditambahin telur itu kayak ada kriwil-kriwilnya, lebih enak gitu bun, lebih crispy juga kata anak aku ya bun. Aku ceplokin telurnya itu cuma satu dan aku kocok-kocok ya bun sama tepungnya, jadi biar menyatu sama tepungnya. Kalau tingkat kekendalannya sih sesuai selera ya bun. Kadang ada yang suka kayak apa ya, kalau di tempat aku sih namanya boboknya gitu loh bun. Kadang ada yang suka tepungnya itu tebel, kadang ada yang suka tepungnya itu tipis gitu bun ya. Tapi kalau anak aku mintanya itu yang tipis ya bun, jadi nggak terlalu tebel. Makanya untuk airnya itu agak banyak ya bun, jadi agak encer gitu bun, katanya biar crispy banget gitu bun ya. Untuk jagungnya tadi juga udah setengah mateng, aku cemplungin sayur bayamnya dan aku tambahin 3 serangga ya bun. Ada garam, gula, sama roiko. Aku aduk-aduk dulu sebentar ya bun. Kalau masak sayur bening kan cepet juga ya bun, jadinya tuh nggak perlu lama-lama juga. Apalagi ya bun, kalau misalkan berbuka puasa itu aku masaknya itu nggak begitu banyak juga ya bun. Aku masak segini aja itu bun ya, biasanya tuh sampai sahur pun masih ada ya bun. Cuma kalau untuk sahur itu nggak aku angetin ya bun, apalagi kalau misalkan masak bayam itu kan nggak aku angetin, jadi ya memang belum apa ya, belum basi juga ya bun. Mungkin karena waktunya kan juga jaraknya nggak begitu jauh ya bun. Makanya suami aku tuh mintanya kalau berbuka puasa gitu bun ya, masak untuk berbuka puasa itu sekalian buat sahur ya bun, jadinya itu biar gak ribet kata suami aku ya bun. Jadi waktu sahur itu bun tinggal nambahin kayak tempe goreng atau telur ceplok atau telur dadar gitu bun ya, jadi tinggal nambahin itu aja. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suara, kedengeran suara sepeda motor, karena rumahku tuh deket jalan raya ya bun, jadi mohon maaf banget kalau misalkan suaranya kedengeran. Untuk sayur beningnya tadi udah mateng ya bun, aku mau langsung goreng aja tempe crispy-nya. Aku potong-potong itu tipis-tipis banget ya bun, kata anakku kan minta dipotongin tipis gitu pokoknya, jadi sebisanya ya aku potong setipis mungkin. Dan di sebelah aku ada suami ya bun yang lagi cuci perabotan-perabotan. Untuk hari ini aku pakai kompornya itu cuma satu tungku ya bun, jadi yang sebelahnya itu buat rebus air, makanya untuk masaknya itu agak lama ya bun. Kalau biasanya kan 2 tungku sekaligus gitu bun ya, untuk hari ini tuh cuma satu tungku karena kebetulan air putih aku juga habis dan aku kelupaan juga ya bun belum merebus. Dan aku dibantuin suami cuci-cuci perabotan, cuma kan tadi untuk di tempat penirisan itu kan nggak di apa ya, nggak ditaruh di tempatnya gitu pun ya, nggak dirapikan, jadinya tuh aku rapikan dulu ya bun dan bisa dipakai buat tempat penirisan yang masih basah gitu pun ya, sambil nunggu tempenya itu kering ya bun, mateng. Jadi aku rapikan dulu untuk cucian yang udah kering. Dan tadi ya bun di sebelah aku waktu aku masak tadi, suami aku udah bikin es buah ya bun, dan udah ditaruh di kulkas juga, jadi nanti tinggal menyajikan aja ya bun, karena udah ditaruh di kulkas udah dingin juga. Aku jarang banget ya bun bikin es batu, apalagi freezer aku kan penuh ya bun, jadinya itu nggak ada tempat gitu bun ya untuk bikin es batu. Akhirnya aku bikin di kantong plastik gitu bun ya, aku taruh di pintu freezer ya bun. Lanjut lagi, untuk tempenya tadi juga udah mateng, aku goreng tempe menjes dulu ya bun. Untuk tempe menjesnya aku gorengnya itu agak lebar-lebar ya bun, karena permintaan suami juga. Setelah kering aku balik dulu untuk tempe menjesnya, jadi biar matangnya itu merata.
Setelah selesai aku tiriskan dulu ya bun. Untuk tempe menjesnya tadi aku gorengnya itu agak banyak ya bun, jadi aku goreng sampai selesai. Dan untuk sambal gepreknya tadi udah di blenderin ya bun sama suami aku, karena aku bikin porsinya itu banyak banget, jadinya itu sambalnya itu di blender ya bun, gak diulek. Dan untuk tambahan bumbunya seperti biasa, cuma ada garam, gula sama royco aja. Aku aduk-aduk sampai airnya menyusut dulu ya bun, jadi sesekali aku aduk-aduk dan aku tinggalin. Kalau udah aku tambahin minyak dan tinggal diaduk-aduk lagi ya bun. Aku masak sampai sambalnya tuh bener-bener mateng, baru kalau udah mateng ya bun, aku pindahin ke mangkok dan ke tepak. Kalau udah dingin baru aku masukkan freezer ya bun. Jadi kalau masih panas aku tunggu dingin dulu. Di sini aku sama anak-anak nyiapin dulu ya bun untuk persiapan berbuka puasa, karena semua masakannya juga udah selesai ya bun. Menu untuk hari ini udah siap ya bun. Ada sop buah, ada juga sayur bening bayam, ada tempe sama tempe menjes ya bun yang dibuat crispy gitu. Ini juga ada nasinya juga nggak ketinggalan, ada sambal geprek dan ada juga buah salak ya bun. Kalau untuk buah salaknya itu ibu aku tadi beli ya bun, jadi aku taruh aja di piring aku. Dan aku sekalian ya bun panggil ibu sama suami aku juga, jadi biar sekalian berbuka, karena waktunya juga udah azan ya bun, jadi waktunya berbuka puasa dulu. Senangnya itu ya bun kalau berbuka puasa itu ngumpul bareng-bareng seperti ini ya bun, jadi lebih kerasa gitu bun ya, untuk apa ya, untuk kebersamaannya gitu bun ya. Ibu aku biasanya itu kalau maghrib ke masjid ya bun, cuma kalau untuk waktunya puasa itu maghribnya itu nggak ke masjid dulu ya bun, jadi setelah selesai berbuka baru ke masjid. Karena anakku yang kecil itu pun nggak mau kalau misalkan kayak semuanya itu nggak ngumpul gitu pun ya kalau pas berbuka puasa. Jadinya itu anak-anakku tuh biasanya manggilin gitu pun ya, siapa yang belum ngumpul itu pasti dipanggil ya bun, kayak kadang ayahnya, kadang kan ibu aku gitu bun ya. Kalau belum ngumpul tuh pasti diajak kumpul dulu ya bun, untuk makan bareng-bareng, untuk berbuka puasa bareng-bareng. Aku dan keluarga berbuka dulu ya bun, dan gak lupa juga sebelum berbuka tetap ya harus berdoa dulu. Dan sampai sini dulu ya bun videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.